Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kota Bandung. Ya, seperti biasa di kota Bandung memang ramai. Dan di sini kita juga bisa. Hari ini aku mau perjalanan ke Cirebon. Belok kiri ke Jalan Cium Wanara. Ya. Namun ada satu hal yang pertama aku Setelah 500 meter, mampir belok kiri dulu. ke Jalan Badak Nanti Singa. aku mampir di Tahu Sumedang, di mana nanti aku makan siang di sana. Ya, jadi kalau orang Bandung nih mau ke Cirebon, nah lebih baik makan dulu tuh di Tahu Sumedang karena memang restorannya terkenal keenakan dari tahunya gitu. Pokoknya tahu Sumedang itu tahu nomor 1 di Indonesia kalau menurutku kayaknya. Karena di beberapa kota, karena tahu di Jakarta aja banyak tuh yang jualan Sumedang. Padahal dari Sumedang ke Jakarta nggak terlalu deket juga gitu. Belok kiri ke Jalan Badak Singa. Dan sekarang kita sudah ada di Jalan Paster. Kita baru turunan dari Pasupati dan semenjak ya, dan di sini kita lagi ada di Dago dan nanti kita putar balik. Dari sini kita putar balik. Dan ngomong-ngomong aku lagi di Cikapayang nih tuh. Dago tuh DAGO artinya lagi di. Dan kalau lurus ke sono itu arahnya ke Cicahem, Cileunyi dan bahkan bisa juga ke arah Sumedang, namun via jalan raya jadi lebih lama gitu. Kalau ke kanan itu arahnya ke alun-alun, ke kiri ke arah Dago Atas dan Lembang. Nanti kita ambil putar balik. Sebenarnya lurus bisa juga kita putar balik. Kalau lurus sih bisa juga ke arah Sumedang, namun kalau itu via jalan raya. Kalau lurus itu via Jatinangor, jadi lebih lama gitu. Terlebih lagi di Cicahemnya yang macetnya banyak bis. Tadi kita baru lepas dari jalan Pasupati dan kita udah ada di Jalan Dr. Junjunan dan waktu 9 Mei juga di Pasupati macet parah hingga 2 jam karena ada selebrasi pemain sepak bola lupa namanya apa. Setelah 200 meter, Ya, belok kiri ke Jalan Sukawarna. Dan di sini kita sudah melewati Jalan Sukawarna ya. Karena pasternya macet jadi kita lewat Sukawarna. Tuh, dan di belakang juga banyak yang lewat sini. Ya. Dan sekarang kita telah memasuki Tol Paster. Ya. Dan kira-kira 4 km lagi untuk menuju ke arah pintu Tol Paster pertama, dan di pintu keluar Paster ini kita bisa lihat keadaannya parah, kemacetan di sini parah. Dan sebentar lagi kita akhirnya akan memasuki pintu Tol Paster pertama. Dan di situ ada rel kereta api. Bahannya kayak itu semua online. Kursus banyak sih kursus, tapi jarang yang offline, kebanyakan online. Dan online-nya dia itu selalu rekaman. Dan sebentar lagi kita akan ambil kiri ke arah Pasir Koja, Kupu, Cileunyi. Gunakan lajur kiri untuk mengambil jalan keluar menuju Pasir Koja, lalu bergabung ke Jalan Nanggeleng, Cirahayu. Lagi ada kata-kata begini. Gue belum belajar kan? Ya, kalau lurus itu arahnya kepada Larang, Purwakarta, Jakarta. Dia nyobain aja. Tapi kalau dulu
yang suruh belajar aja. Buka aja ambil Kalau dulu itu kita lebih lama lagi kalau mau ke Cirebon, saya harus ambil lurus ke arah Jakarta. Terus nanti dikali Sejauh Urip nanti 56 km. ambil kanan ke arah Cikampek Cirebon. Ada suara gue lagi. Sekarang ada Cisomdau, jadi sekarang kita bisa lewat sini kalau mau ke Cirebon. Dan di atas itu ada jalur kereta wush di atas itu. Nah, di atas ini adalah jalur kereta wush. Dan sebentar lagi nanti kita akan melewati pintu tol Pasir Koja. Oke, dan bentar lagi nanti kita akan dan di sini kita melewati simpang susun Pasir Koja, dan jika kita ke kiri itu arahnya ke Pasir Koja, Lui Panjang dan Sorong, tapi kalau lurus ke arah Kopo Muhammad Toha Cileunyi. Oke, dan di sini kita different kompetensi ya. kalau ke kiri itu arahnya ke Kopo dan Sore. Nggak ada lagi ngajarin nggak ada. Nggak maju-maju kan. Ya, tahu masih ada jalurnya. Nggak sempat banget. Masalahnya gue bukan cuma ngajarin ya, gue juga harus encourage kayaknya. Oke, dan di depan kita ambil lurus lagi. Masih jauh Sumedang. Ke kiri ke Muhammad Toha Banjar, lurus Buah Batu Cileunyi Cirebon. Nah, itu tuh yang kita bakalan ke. Nah, itu tuh Cirebon. Kita bakalan ke Cirebon. Sekarang mepet ini. Udah jangan dikejar nih. Oke, dan sebentar lagi kita akan ambil kiri ke arah Buah Batu. Dan jika kita ke kiri tuh arahnya ke Transmart Buah Batu. Bentar lagi kita bakalan bisa lihat Transmart Buah Batu, bahkan roller coaster keluar ya. Ya biasanya sih kalau nggak hujan kayak gini kita bisa lihat roller coasternya dari jalan tol gitu. Ya di ke kiri. Ya karena lagi nggak hujan, nah itu dia Transmartnya, Mall Transmartnya. Nah itu dia Mall Transmartnya. Nah, itu sebenarnya pusat perbelanjaan. Aduh, ayah. Jangan nyalip dari kiri sih. Oke, dan Ayah, udah biarin. Udah sih biarin, kamu Oke, yang salah, kamu nyalip dari kiri. Oke, dan di situ ada Transmart ya. Makanya Ya Itu bukan ada ke kiri, itu Transmart. ke bahu jalan, berhenti, itu Dan- bahaya. Iya, kita jangan nyalip dari kiri. Dan itu juga jadi pusat bagi Udah di kanan aja. bagi perbelanjaan di Bojong Soang ya. Dan tadi kita lihat gak ada roller coaster yang melintas ya. Saya kalau roller coaster yang melintas kita bisa lihat dari sini itu keren banget loh ya. Transmart Bojong Soang itu ada Kid City, dan di sana juga ada beberapa mainan, ada beberapa wahana ekstrim lainnya seperti perahu, mobil bongkar ya, meskipun nggak terlalu ini, dan bahkan kereta-keretaan meskipun serunya nggak ada. Dan di situ juga ada ayunan ya, ayunan raksasa ya. Jadi kita kayak muter gitu, terus duduk di kursi yang muter, naik turun itu muter ya. Ya, dan kalau kita naik roller coaster juga, terus kita tiba-tiba di roller coasternya pas keluar ini lihat bus itu kok, itu artinya merupakan momen paling baik ketika kita ke Bojong Soang. Nah, itu artinya merupakan momen terbagus jika kita ke Bojong Soang, karena aja gitu kereta sama kereta ketemuan. Oke, bentar lagi kita akan melewati rest area, dan di sini juga ada jembatan yang naik sedikit, dan kalau kita jalannya sangat kencang ya di jembatan naik terus turun tadi, nah itu mobil kamu bisa terbang tuh ya.
terbang dikit terus jatuh lagi, bakalan tambah seru gitu ya. Dan di sini pun juga sudah diupdate ya KM 149-nya kiri tuh. Dan di sini tulisan buat ke arah di KM 149 Gede Bage. Nah, di sini sudah diupdate-nya. Nih ada tulisannya ke kiri Gede Bage, Tegaluar Antapani ya. Terus lurus ke Tasikmalaya, Cisumdawu, Cileunyi ya. Dan di sini nantinya juga akan jadi titik nol dari tol Getaci. Jadi mungkin bisa aja belok ke arah tol Getacinya, bisa aja di yang aku tunjuk di yang aku tunjuk itu tuh. Karena tadi ada tulisannya ke Gede Bage lurus, bukan ke arah sana gitu. Nanti setelah belokan ke arah Antepaninya baru, nah itu ada belokan ke arah Getacinya artinya. Itu saya memang rencananya nanti kalau untuk belokan dari arah Paster itu mau ke arah Getaci, nanti itu memang beloknya tuh nanti diputar dulu. Udah Ayah, udah hati-hati sih Iya Ayah. tuh naiknya tinggi banget. Berputar terus naik ke atas gitu. Sedangkan kalau dari arah Cisumdawu nantinya kalau untuk yang ke arah Gede Bage, nah nanti beloknya juga muter dulu lalu bisa ke arah Gede Bage. Dan ya akhirnya aku mendapatkan momen lompat lalu jatuh lagi. Dan di sini juga ada exit KM 151 ya, yang memang waktu itu beroperasi pada 5 Januari pas Desember 2024 ya, namun ditutup saat awal Januari, gak tahu kenapa. Terus pertanyaannya kenapa dibangun kalau cuma sementara? Oke, dan di sini akhirnya kita melewati jembatan ya, dan di bawah itu ada jalur kereta api ya, jalur kereta ke arah Cicalengka. Dan dari situ juga kita bisa lihat Masjid Al-Jabar. Namun jika kita mau lihat Masjid Al-Jabar, kita harus pelanin dulu mobilnya ya, karena memang panjangnya nggak terlalu panjang jembatan tadi, palingan cuma naik terus turun lagi gitu. Kalau mau lihat Masjid Al-Jabar lebih lama dari jembatan itu, mobil kitanya harus yang pelan, jangan kayak kecepatan 80 gitu. Kita cuma bisa nyaksin 1 detik gitu kalau kita ada di kecepatan 80 gitu. Enggak. Oke, dan di sini kita ambil arah ke kanan. Ya tahu bengkengnya kalau gitu yang deket tol aja ya. Kan ada tuh yang kemarin deket tol. Ya, kita ambil ke yang masuk kota ya. Dan kalau kita lurus itu nanti kita keluar ke arah gerbang tol Cileunyi. Kita ngarahnya ke Garut jadi nanti. Keluar tol sebelah kiri ya kemarin tuh. Ternyata cabangnya dia kan. Betul. Tapi kayaknya kalau udah ada tol Getaci, kayaknya kebanyakan mobil dari gerbang tol Cileunyi kayaknya kebanyakan bakalan ngambil kanan deh. Kalau Getaci udah jadi gitu, nanti dibuat di sini nanti. Apa sih masih kenyang cuma anak ini? Beneran Cleo? Nggak tahu. Le, masih kenyang atau udah lapar Le? Ya, jadi mungkin bisa saja kalau Getaci sudah jadi nanti kebanyakan mobil dari gerbang tol Cileunyi itu kebanyakan ngambil ke arah Cisumdawu ketimbang ke arah gerbang tol Cileunyinya. Kalau sekarang kan lebih banyak ngambil Cileunyi. Kebanyakan buat ke arah Garut, tapi mungkin kalau Getaci udah jadi mungkin kebanyakan orang bakalan ambil ke arah Cisumdawu pas udah sampai simpang susun Cileunyi gitu. Tinggi banget. Oke, dan sekarang kita sudah masuk dalam Kabupaten Sumedang, dan di depan kita sudah bisa lihat bahwa banyak kendaraan di sini ya. Biasanya tol Cisumdawu ini sepi ya, tapi tahun 2025 kita bisa lihat sendiri di sini tolnya rame ya.
makin deket tahun 2000 makin kesini tol Cisumdawu makin rame aja nih, nggak sepinya makin berkurang gitu jumlah sepinya. Oke, dan di sini kenapa ada motor lewat tol ya? Itu pun juga polisi yang ya Jasa Marga yang bikin peraturan buat tol Indonesia sendiri, dan polisi ditugaskan untuk mengawasi jalan tol. Pak, polisi tadi lewat jalan tol gitu pertanyaannya. Oke, fokus. Oke, kita kembali fokus ke penjelasan Cisumdawu. Dan di sini juga ada ke kiri itu arahnya ke Jatinangor, suka Jelasin Cicamangkung, dan kita juga bisa ke arah Jakos Park ya, karena memang Jakos Park merupakan wisata terame bagi para wisatawan ya di Kecamatan Jatinangor ya, karena sana banyak wahana seru ya, dan musolanya pun juga terlihat bersih, dan lebih kerennya lagi musolanya menyerupai sebuah gedung di Rusia gitu. Oke, dan di sini kita juga bisa, dan di sini kalau ke kiri itu kita nanti keluar ke Rancakalong. Di mana? Kalau Cirebon. Ya, ke kiri, dan kalau ke kiri itu arahnya ke Pamulian Tanjung Sari Rancakalong. Nasi yang pakai jati. Jam 8 pagi. Dan nanti kita bakalan tembus di Jalan Raya Bandung Cirebon kalau kita ambil ke arah sini. Masih ya bilang. Gitu, dan di situ pun juga, dan itu pun juga menjadi titik terakhir bagi tol Cisumdawu tahap pertama, yaitu di tahun 2022, di mana di tahun itu tolnya hanya sampai ke Rancakalong gitu, dan tahap 2 di tahap 2 dari Januari hingga Juli 2023 tahapnya merupakan dari Rancakalong menuju ke Cimalaka gitu, yang menyebabkan informasi di tol sini belum ada tulisan ke arah Kertajatinya itu, karena karena seksi Cimalaka Ujung Jaya itu yang terbaru dan Juli 2023, dan itu pun juga sekitaran satu setengah tahun yang lalu. Terowongan. Ya, dan sebentar lagi kita akan melewati Twin Tunnel Tol Cisumdawu. Dan untuk terowongan ini pun merupakan tahap yang paling lama karena pembangunannya dari tahun 2017 hingga Januari 2023 untuk pembangunan tol Twin Tunnel Cisumdawu ini, di mana mulai dibangun tahun 2017 dan bisa dilewati pada Januari 2023, yang totalnya memakan waktu sekitaran 5 tahunan. Ya, dan di sini di Tol Cisumdawu sini itu ada pemandangan ya, banyak sekali pemandangan indah sehingga orang-orang terkadang saat menyetir di Tol Cisumdawu ini tidak fokus menyetir dan malah fokus melihat pemandangan di sini, meskipun kecelakaan jarang terjadi. Gitu. Jadi kalau kita lewat Tol Cisumdawu nih, tapi kita dijemput sama driver lain ya, itu lebih baik kita ngadepnya ke
jendela dulu tuh. Kalau mau ngevlog apapun, nah itu kalau di Tol Cisumdawu lebih baik ngadepnya ke jendela aja gitu, karena pemandangannya kan di sini pada indah gitu. Jadi ini biar keren aja. Oke, dan di sini kita juga melewati lembah ya. Jadi ini jalannya membelah bukit nih, lihat. Membelah bukit jalannya nih, jadi membelah bukit jalannya gitu. Ya, ini benar-benar Tol Cisumdawu ini pembangunannya lama ya. Nah, lihat, kita bisa lihat aja nih, itu lihat. Ini lembah ya, dibelah gunungnya. Tol Cisumdawu juga dari awal rencana sampai pembangunannya pun juga sebentar, karena dari tahun 2011 saja Tol Cisumdawu memiliki rencana itu, namun lalu pada tahun 2015 tolnya benar-benar dibangun pada tahun 2015 setelah adanya rencana pada tahun 2011, padahal tol BIUTR atau tol Bandung Intra-Urban Toll Road ya. Nah, kalau kita bisa lihat di YouTube, nah itu banyak orang tuh yang bilang bahwa rencananya udah ada dari tahun 1991, namun karena krisis moneter jadinya gak bisa dilanjutkan gitu. Itu banyak banget tuh yang bilang kayak gitu di YouTube. Kita bisa cek sendiri di YouTube, search aja tol BIUTR. Ketemu tuh banyak yang bilang bahwa tolnya udah ada dari rencananya udah lama sekali ya. Tapi Tol Cisumdawu juga pembangunannya mahal karena memakan biaya 300 miliar, karena pembangunannya tuh harganya pun sekitaran 300. Setelah 3 km, ambil jalan keluar menuju Sumedang, Dharma Raja. Cisumdawu ini adalah 61,3 km, yang berarti totalnya memakan harga 18 miliar rupiah untuk pembangunan Tol Cisumdawu-nya. Gitu, dan itu pun juga yang paling mahal di Indonesia ya. Tol Cisumdawu merupakan pembangunan tol yang paling termahal ya, dibandingkan pembangunan tol Trans Sumatera. Itu kalau Trans Sumatera itu sekitaran 93 miliar rupiah per kilometer untuk pembangunannya gitu, kalau untuk tol Trans Sumatera gitu. Benar-benar meskipun tol ini lebih pendek daripada tol Trans Sumatera, tapi biayanya lebih mahal gitu. Ini kemana keluar? Setelah 600 meter, teruskan ke jalan gerbang tol Sumedang. Keluar di tol Sumedang dulu ya, karena kita mau makan siang, makan tahu Sumedang ya. Jadi kita keluar di gerbang tol Sumedang dulu. Udah lapar gitu, harus makan. Beda lagi nih, cuma ngemil ya. Iya, kemana? Ya, dan untuk letak pintu tol Sumedang ini berada di KM 183 atau 183 km dari arah Jakarta jika via Cipularang. Dan Terus di jalan gerbang tol Sumedang sejauh 800 meter. gitu. Dan untuk dari arah tol Sumedang ini kalau mau ke arah Jakarta itu lebih dekat lewat Kalau keluar gini lebih mahal ya. Iya. lebih dekat lewat Cipali Bayar ya. lagi ya. Iya. Namun masalahnya kalau lewat Cipali itu harganya lebih mahal ya. Sedangkan jika lewat Sana tidak cukup? Bandung Wah, cukup. itu namun sedangkan jika melewati kota Bandung itu harganya lebih mahal, lebih murah kalau lewat Bandung gitu. Namun jaraknya aja yang lebih jauh. Dan kalau lewat Bandung pun juga
Untuk kemacetannya pun juga lebih ringan. Gitu. Jadi kita bisa pilih 2 pilihan nih, lewat Cipali atau lewat Bandung, karena waktu tempuhnya sama aja keduanya. Dan di sini kita lagi berhenti lama ya, karena saldo kita tidak cukup. Jadi isi 250, kenapa nggak Kok nggak mau? Kok nggak kebaca ya Pak? Pak? Udah diisi lagi? Oke, dan ternyata tadi saldo kita cukup ya buat masuk tol, buat keluar tol, tapi ternyata pas dicek lagi ternyata bisa loh. Ternyata saldonya itu Setelah 400 meter, belok kanan ke alun-alun, Jalan Prabu Gajah Agung. harga dari Pasteur ke Sumedang itu harganya 48.000 gitu. Dan ternyata pas diselidiki ternyata Belok kanan aku ke salah alun-alun, kartu, ya. Jalan Prabu Haha. Gajah Agung. salah kartu. Dan di sini kita ambil kanan ya. Tuh. Terus di Jalan Dan Prabu kalau dulu- Gajah Agung Dan sejauh kalau 1 dulu ini km. untuk jalan di sekitaran sini itu dulu itu jalannya cuma itu jalannya sempit kalau dulu itu. Namun semenjak tol Cisumdawu ada ini jadi lebar gitu karena kan ada pembangunan pertigaan yang membuat harus dilebarin dulu gitu biar nggak macet gitu pas lagi berhenti. Sebelah kiri ini ada kan? Dulu itu lajurnya cuma 1-2. Nah, Ini bukan? dulu itu lajurnya cuma 1-2 kalau tadi pas belok. Namun sekarang sudah 2-2 ya, jalurnya udah 2-2. Udah 2 dan 2 gitu. Jadi jadinya lebih lenggang. Oke, dan kita waktunya makan. Let's go. Oke, dan ini untuk makan siangnya ya. Ini menggunakan tahu Sumedang. Jadi tahu Sumedang ini bedanya ini lebih kriuk gitu daripada tahu Lembang gitu biasanya. Dan kalau dibelah ini dalamnya fluffy. Tuh, dalamnya fluffy. Oke, nah kita selesai makan tahu Sumedang ya. Kita lanjut perjalanan lagi menuju ke Cirebon. Ya. Oh ya, dan ini jam 14:02 ya. Jadi aku berangkat dari rumah itu jam 12:00. Ya. Kalau menurutku sih tadi aku makan 30 menit, berarti waktu perjalanan dari Bandung ke Setelah Sumedang 300 hanyalah meter, 1 jam ambil 30 jalan ke menit. Cimalaka. Ambil jalan ke Cimalaka. Dan kita ambil ke kanan, kalau ke kiri itu arahnya ke Bandung. Setelah 600 meter, bergabung ke jalan tol Cisumdawu. Iya, mau minum ketinggalan. Nah, lo. Minum ketinggalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti bisa beli lagi. Iya. Habit kamu ya. Ah, Punya duitnya. Duit sunatan dulu kemana? oke, dan kita sudah melewati gerbang tol Cimalaka ya. Jadi kalau ke kiri itu, dan dulu katanya ini menjadi jadi titik akhir dari tol Cisumdawu kalau dari tanggal Januari hingga Juni 2023 kalau untuk itu. Dulu itu jadi
titik terakhir bagi tol Cisumdawu tahap 2 ya. Dan kita sudah masuk tahap terakhir ya, yaitu tahap 3. Dan di sini kita melewati belahan gunung lagi. Ya. Nah, dan untuk gunung, namun sayangnya namun bedanya kalau untuk rock bagian sini sih kalau menurutku nih kayak pemerintah kok bikinnya buru-buru gitu. Soalnya aku lihat itu belum dikasih kayak gini nih, belum dikasih tembok itunya untuk bekas belahannya gitu. Jadi batunya masih kelihatan gitu. Jadi kurang cantik akhirnya. Kurang cantik deh gitu. Dan oh ya, ngomong-ngomong alasan batu tadi beda itu alasannya itu bekas terumbu karang gitu. Jadi dulu itu Pulau Jawa merupakan laut dulunya 20 juta tahun yang lalu, namun tiba-tiba naiklah Pulau Jawa dan jadilah Pulau Jawa yang sekarang kita kenal. Dan Pulau Jawa menjadi pulau dengan kepadatan penduduk dengan populasi terbanyak di dunia. Dan di sini kita berbelok tajam. Dan sebentar lagi kita bakalan melewati tikungan paling ekstrim di Cisumdawu, itu di Congeang. Nah, lalu di sini kita sudah keluar dan di sini ada pintu exit ke arah Paseh. Jadi ini gerbang tol Paseh yang mengarah ke Congeang dan Dua-Dua. Dan gerbang tol Paseh merupakan gerbang tol terakhir dibangun meskipun masuk dalam tol tahap 3 gitu. Jadi gini ya, tahap 3 pun merupakan tahap tol terakhir di Cisumdawu, namun bedanya pada Juni 2023 tol Cisumdawu tahap 3 sudah jadi, namun pintu tol Paseh belum jadi. Kamu punya modem nggak? Ada. Di Lalu mana? pada Agustus Modem buat 2023 wifi? akhirnya pun Iya. gerbang tol ini pun jadi. Kalau kami nggak ada. Dan gerbang Ada wifi. Diisi lagi di sini. Diisi. Ini sama kayak ini. Modemnya kayak Orbit. Bawa Orbit aja. Kecil. Oh, kota mana Orbit sama Orbit aja jangkauan. Itu
paling bisa buat satu. Dan di sini pun ada dan di sini pun ada arahnya. Orbit nggak masalah kan ya, nggak putus-putus. Ya, dan sekarang kita Cuma sudah sekali aja memasuki persiapan. area tol Sumedau KM 211 ya. Maksudnya 201 karena kita udah masuk ke KM 201. Dan di sini kita bisa lihat, akhirnya bisa lihat pemandangan yang lebih indah lagi. Wuhui! Oke, dan di depan itu ada rest area. Ada sore ya, Pak. Ya, sini ada rest area nih. Di sini lihat, wow, pemandangan gunung yang sangat indah. Ini jam 14:17. Kita sudah berada di KM 205. Terus di Oke, Jalan dan Tol di sini Cisumdawu kita sejauh sudah 5 km. melewati Gerbang tol Ujung Jaya gerbang tol Ujung Jaya. Keluar Dan- menuju Jalan Tol Ciku. Oke, dan di sini kita lihat harganya berapa. Oh ya, tadi itu gerbang tol Ujung Jaya itu tadi ke kiri tuan. Nah, tadi gerbang tol ada persimpangan tuh ke kiri ke Ujung Jaya, terus ke kanan ke Ujung Jaya Utama. Nah, kalau yang ke kiri itu ke Cipali. ya, jadi sebenarnya gerbang tol Ujung Jaya itu ada dua gitu. Pertama gerbang tol Ujung Jaya yang di awal tadi, terus gerbang tol Ujung Jaya Utama di sini. Benar-benar ada dua gitu sebenarnya. Dan di sini kita ambil ke arah kanan. Kalau ke kiri itu arahnya ke Jakarta. Kalau kita ke kanan ini arahnya ke Cirebon. Ada penginapan di pinggir pantainya juga loh ya. Tapi pantainya Ke kiri arahnya bisa juga ke arah Cikampek, pondok ngadep laut gitu. Subang ya. Arahnya ke Subang. Baru Kalau ke dibikin, kiri baru itu jadi. ke Subang juga bisa ya. Ya pantainya kotor, nggak enak gitu ya. Karena itu bukan misalnya kita pergi kemana dulu, nggak, itu di Cirebon.
Ya, dan jarak kalau dari sini tuh jaraknya sekitaran 6 km lagi untuk menuju ke gerbang tol Kertajati. Gitu, dan untuk penerbangan Kertajati itu tersedia pelayanan penerbangan ke arah Kuala Lumpur, Balikpapan, Singapura sama ke Kuala Lumpur, sama yang terakhir itu ke Banda Aceh. Itu sama ya, Bagus warnanya, Kle. sama juga ke Bali. Tadi yang kamu Nah, kasih itu nih. untuk jumlah penerbangan bagus. di penerbangan Isinya apa? Kertajati. Jaraknya berapa kan dari sini ke Cirebon? Udah deket dong. Gitu. Dan dan di sini kita sudah berada di KM 158 km. Tadi pas kecilnya itu 155 gitu. Jadi maksud dari KM 156 ini maksudnya 156 km dari titik nol ini, yaitu Halim, tapi aku juga nggak tahu kenapa. Kenapa kalau untuk tol yang mengarah ke Bandung, kenapa sistem titik nol itu nggak dari arah Kalihurip aja gitu, soalnya kan biar orang-orang nggak bingung. Gitu. Soalnya tol dalam kota aja kalau tol dalam kota itu menggunakan KM-nya tersendiri, nggak kayak tol Trans Jawa. Gitu, dan ya ini dia Bandara Kertajati. Dan di sini kita sudah menemukan rest area KM 166 tol Cipali. Oke, jam 14:41 kita sudah tiba di gerbang. Oke, dan di sini kita lagi menikung ya, karena kita sekarang sudah ada di tikungan paling ekstrim atau Cipali ya. Dan di sini kita membelah Gunung Salak ya, karena sebenarnya pada tahun 2015 dulunya itu nanti mau lewat yang sebelah sana tuh. Nah, jadi kita gitu. Namun alasan jalur kali ini dibelokin jadi membelah Gunung Salak nih, lihat nih. Dia kayak gini gunung salaknya. Nah, itu alasannya adalah karena kalau di sebelah sana itu tempat pertanian kecil, namun tempat itu sangat berharga bagi wilayah di dekat Sumber Jaya.
sehingga terpaksa tolnya harus memutar melewati Gunung Salak dan membelah Gunung Salak gitu. Oke, sekarang jam 14:50. Sekarang kita sudah melewati gerbang tol Cipali. Nah, oh ya, ngomong-ngomong, dulu itu merupakan pintu tol Palikanci utama gitu. Setelah 600 meter, terus lurus. Dulu itu sebagai penanda bagi checkpoint kita, di mana dulu itu gerbang tol Palikanci diciptakan tahun 2015 namun ditutup pada tahun 2022 gitu dengan alasan hanya memicu kemacetan gitu. Jadi dulu itu Jasa Marga sengaja membuat itu awalnya untuk membuat checkpoint bagi para mobil yang ingin berpindah arah ke tol Palikanci gitu. Dan sekarang akhirnya pun kita bisa lihat nih, sekarang gerbang tol Palimanannya sudah diganti oleh gerbang tol Palimanan yang keluar menuju ke arah jalan raya Palimanan Indramayu. Dan bentar lagi kita akan keluar di gerbang tol Plumbon yang jaraknya 6 km lagi. Dan Plumbon pun juga sudah hampir masuk ke arah Cirebon. Dan dulu itu sebelum ada tol Cipali, sebenarnya pintu tol Palikan sebenarnya untuk pertemuan antara jalan raya Palikanci dengan jalan raya Palimanan. Nah, itu dulunya tuh masih berupa simpang 3, namun semenjak tol Cipali dibangun akhirnya pun diganti jadi flyover yang jalan raya Palimanan pertemuan dengan tol Palikancinya gitu. Dan untuk Plumbon kita akan sampai di gerbang tol Plumbon dalam 4 menit lagi. Dan itu pun kita bakalan keluar di sana.
jalan keluar ke kiri. Oke, dan kita ambil kiri menuju ke arah Plumbon Turusmi Cirebon. Dan kalau lurus itu arahnya ke Cepanegara 16 lebih 60 lebih 28. Nah kita Belok nah kiri tadi ke aku Jalan barusan Mas ke Gandasari, ke suatu Jalan Ratu Mas tempat ya, Gandasari. wisata tentang Raja Cirebon itu ya. Kan gue tanya lagi Ada Baba Ranjang kan? tempat bertapa para raja Cirebon zaman dulu. Ya jadi aku ke tempat Terus di bertapa Jalan para Dimas raja Gandasari sejauh Cirebon 1 gitu. Dan kilometer. tadi kita di sini sudah ada jalur rel kereta, dan sebenarnya di depan situ juga ada rel kereta. Jadi aku lagi di stasiun Perujakan dan ini jam 16.28. Aku lagi jalan ke hotel. Ya. Jadi sebenarnya ini ada 2 jalur gitu. Jadi sebenarnya yang di depan situ tuh perlintasannya, nah itu arah rel yang ke arah Purwokerto dan Kroya ya. Lebih jelasnya ke arah selatan. Sedangkan yang di sini itu merupakan perlintasan rel kereta ke arah Semarang. Buat ngangkut barang-barang. Gitu. Jadi di stasiun Cirebon Perujakan ini ada jalur percabangan ke kanan arahnya ke Kroya dan Yogyakarta. Terus kalau lurus itu arahnya ke Semarang dan Surabaya. Gitu. Dan untuk stasiun Cirebon Perujakan ini untuk tempatnya para kereta api ekonomi gitu. Dan Cirebon ini memiliki 2 stasiun, satu yang Perujakan, satu stasiun Cirebon Kota. Dan untuk stasiun Cirebon Kota itu itu lebih tepatnya untuk jika kita mau menaiki kereta eksekutif. Namun stasiun Cirebon Perujakan untuk kereta campuran dan kereta ekonomi. Gitu. Belok kanan ke Jalan Tentara Pelajar. Misalnya lalu kalau belok jadi kiri ke Jalan Sukalila Selatan. dan jarak dari stasiun Cirebon Perujakan ke stasiun Cirebon Kota itu agak jauh gitu. Jadi orang-orang yang mau transit dari kereta ekonomi ke eksekutif jadi kepaksa harus kayak jalan kaki gitu. Dan di situ ada kereta lewat ya. Belok kiri ke Jalan Sukalila Selatan. Dan kereta yang lewat itu adalah kereta Argo. Oh ya, dan tadi ada kereta dan nama keretanya tadi adalah nama keretanya adalah Argo Bromo Anggrek. Tujuan dari stasiun Gambir, tujuan Surabaya Pasar Turi. Meskipun sebentar lagi akan diubah rutenya dari dimana sebelumnya dari arah Gambir, tapi diganti jadi dari arah Manggarai hingga ke arah meskipun akan diganti arahnya dari Manggarai ke Surabaya Pasar Turi yang sebelumnya dari Gambir awal mulanya. Buat Ren, talang air zaman dulu Ren, lihat Ren. Dan di sini juga ada talang air. Segede gitu coba, itu jati zaman Belanda tuh. Mereka dulu nampung air dulu. Dan di situ juga ada penampungan air ya. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Kebonjai. Udah nggak pakai kan itu ya? Gitu. Dan tadi yang melintas itu KA Argo Bromo Anggrek, dan untuk KA Bromo Anggrek tadi menggunakan rangkaian New Generation ya. Sekarang itu kereta api Argo Bromo Anggrek sudah menggunakan New Generation. Belok kiri ke Jalan Kebonjai. Tapi nggak cuma itu, karena kereta juga ada di Bandung juga ada yang pakai New Generation. Nama keretanya adalah Lodaya. Masa belok kiri? Ya. Oh, karena nembus mau jalan tadi ya? Kiri benar. Setelah 500 meter, belok kanan ke Jalan Sukalila Selatan. Iya. Jam 16:35 akhirnya kita sampai juga di Hotel Asri. Hotel Asri. Iya, Asri. ada lokasinya Setelah perjalanan yang sangat Baik. Kasih menyenangkan dan banyak momen indah.
Videonya cukup sampai sini saja dan goodbye, dan seperti biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.